guys, Bale Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film asal Jepang tahun 2005 berjudul Shinobi Heartblade. Film ini bercerita tentang permusuhan antara dua klan ninja, yaitu klan Iga dan klan Kouga. Meskipun kedua klan ini diketahui adalah musuh bebuyutan selama ratusan tahun, namun siapa sangka salah satu penerus masing-masing klan ternyata saling mencintai satu sama lain. Lantas, bagaimana caranya agar kedua sejoli ini bisa bersatu? Simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan masa setelah periode Sengoku Jepang. Saat itu, sang raja bernama Tokugawa Ieyasu merasa terancam dengan keberadaan kedua klan ninja, yaitu klan Iga dan klan Kouga. Sang raja merasa takut jika pemberontak yang ingin menjatuhkan pemerintahan akan menggunakan jasa para shinobi dari salah satu klan untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan. Karena ketakutan itulah sang raja dan penasihat hukumnya merencanakan rencana licik untuk membinasakan kedua klan tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan kedua sejoli yang sedang dimabuk cinta. Mereka adalah Genosuke dan Oboro. Namun sayangnya, cinta mereka berdua terhalang benteng yang begitu tinggi karena mereka berasal dari klan yang saling bermusuhan. Genosuke berasal dari klan Kouga dan Oboro berasal dari klan Iga. Yang lebih parahnya lagi, mereka berdua sama-sama adalah cucu dari pemimpin masing-masing klan, yang artinya kelak merekalah yang akan menjadi penerus kepemimpinan klan. Meskipun begitu, cinta yang begitu kuat membuat mereka yakin kalau suatu hari nanti mereka pasti bisa menyatukan kedua klan mereka. Keyakinan itu pun membuat Genosuke akhirnya yakin untuk melamar Oboro dengan mahar sebuah sisir peninggalan sang ibu. Kemudian Genosuke berjanji bahwa ia akan segera mengumumkan tentang hubungan mereka dan akan melamar Oboro nanti secara resmi. Beberapa hari kemudian, kedua pemimpin klan diundang ke istana dan masing-masing membawa satu shinobinya. Perwakilan dari klan Kouga adalah sang pemimpin bernama Danjo yang merupakan kakek dari Genosuke, bersama dengan seorang shinobi bernama Chikuma Kashiro. Sedangkan klan Iga dipimpin langsung oleh neneknya Oboro bernama Ogen bersama dengan shinobinya bernama Yashamaru. Kedua klan ini diundang ke istana dalam rangka untuk menunjukkan skill bela diri yang mereka miliki, di mana mereka diminta untuk menghadapi beberapa kesatria dari istana. Shinobi pertama yang maju adalah Koshiro. Koshiro dikenal sebagai shinobi ahli senjata sehingga ia bisa dengan mudah mengalahkan banyak musuh dalam waktu singkat. Sementara itu, Yashamaru sendiri adalah shinobi dengan kekuatan benang, di mana dengan benang-benang itu ia bisa mengikat para musuhnya bahkan sampai meninggal dunia. Sang raja yang menyaksikan hal itu pun semakin yakin kalau kedua klan ini sangatlah berbahaya dan harus segera dimusnahkan. Sehingga pada malam harinya Raja Tokugawa mengumpulkan kembali kedua pemimpin klan dan mengumumkan secara resmi kalau kedua klan ini mendapatkan izin untuk bertarung satu sama lain. Untuk itu, kedua pemimpin klan selanjutnya diminta untuk menuliskan kelima shinobi terbaik yang mereka miliki untuk bertarung sampai mati.
Dalam pengumumannya, Raja Tokugawa ingin melihat langsung bagaimana kedua klan bersaing untuk mempertahankan kehormatan klan mereka. Kedua pemimpin klan yang mendengar hal itu tentu saja merasa sangat tertantang. Mereka berdua kini telah masuk ke dalam jebakan sang raja karena yang sebenarnya ia inginkan adalah melihat para shinobi terkuat dari masing-masing klan untuk saling bertarung dan mati dalam pertempuran. Sehingga pihak kerajaan bisa menghancurkan kedua klan dengan lebih mudah. Setelah itu, kedua pemimpin klan pun akhirnya kembali ke suku mereka masing-masing. Di sana terpilihlah masing-masing 5 shinobi yang akan bertarung mempertaruhkan kehormatan klan mereka. Dari klan Kouga ada Muroga Hyoma, Chikuma Koshiro, Kagero, Kisaragi Semon, dan pemimpin mereka adalah Genosuke. Sedangkan dari klan Iga sendiri, kelima shinobi yang terpilih antara lain Yakushiji Tenzen, Yashamaru, Mino Nenki, Hotarubi, dan pemimpinnya adalah Oboro. Setelah mengutus kelima shinobi terbaiknya, kedua pemimpin klan kemudian bertemu di perbatasan wilayah mereka. Dalam pertemuan itu, keduanya pun terlibat pertarungan sengit yang akhirnya membuat keduanya meninggal dunia. Para shinobi yang melihat mayat pemimpin mereka menjadi dendam dan semakin bersemangat untuk saling menyerang satu sama lain. Meskipun begitu, Genosuke yang tidak menginginkan pertumpahan darah mengajak teman-temannya untuk pergi ke istana guna mempertanyakan apa motif sebenarnya sang raja mengadu domba kedua klan ini. Namun rekan-rekannya rupanya sudah terlanjur emosi dan tidak peduli lagi dengan perkataan Genosuke. Genosuke kemudian mengirim surat pada klan Iga meminta mereka untuk tidak bertarung dan ikut bersama-sama ke istana untuk bertemu langsung dengan sang raja. Oboro lantas langsung menyetujui usulan Genosuke, namun beberapa shinobi rupanya tidak peduli dan mereka memilih untuk tetap bertarung demi kehormatan klan mereka. Keesokan harinya, kelima shinobi dari masing-masing klan akhirnya berangkat menuju istana. Di tengah perjalanan, Genosuke meminta Hyoma untuk menerawang keberadaan para shinobi dari klan Iga. Setelah diterawang, Hyoma mendeteksi kalau klan Iga saat ini sedang berpencar. 3 di antara mereka sedang dalam perjalanan menuju ke istana, namun 2 shinobi lainnya justru sedang menuju ke arah mereka. Dan benar saja, Nenki pun tiba-tiba datang dan menyerang para shinobi dari klan Kouga. Nenki memiliki kekuatan taring yang sangat tajam dan bertingkah seperti seekor binatang. Di sana, Nenki pun menyerang Kisaragi yang terus-menerus berpindah tempat. Tujuannya untuk memancing Nenki menuju ke arah Kagero. Kagero yang memiliki kekuatan bisa memikat lelaki mencoba merayu Nenki untuk mendekatinya. Nah, saat Nenki sudah terpikat, Kagero memberikan racun mematikan yang langsung membunuh musuhnya dalam hitungan detik. Akibat serangan Nenki, para shinobi klan Kouga pun merasa terpancing dan akhirnya memutuskan untuk berpencar mencari para shinobi klan Iga dan saling membunuh. Seperti halnya Koshiro yang bertemu dengan Yashamaru. Di awal pertarungan, Koshiro terlihat sangat kewalahan untuk menghadapi Yashamaru. Sehingga hal itu pun membuat Yashamaru lengah dan akhirnya Koshiro berhasil membalikkan keadaan. Koshiro pun langsung melemparkan pisaunya yang tertancap tepat di jantung Yashamaru. Setelah Yashamaru tewas, Kisaragi pun datang mengambil wajah Yashamaru untuk mendekati klan Iga. Di waktu yang sama, Hotarubi, Tenzen, dan Oboro terlihat sedang beristirahat di tepi sungai. Saat Oboro dan Hotarubi sedang berbincang, Hyuma tiba-tiba datang dan menusuk Tenzen dari belakang. Hotarubi yang melihat hal itu menggunakan kekuatannya, yaitu memanggil para kupu-kupu untuk menyerang Hyuma. Dan di saat itulah Hyuma ditusuk pedang dari belakang oleh Tenzen. Loh, bukannya tadi Tenzen udah mati?
Jadi Tenzen ini ternyata memiliki kekuatan abadi yang tidak bisa mati. Hal ini dikarenakan adanya parasit di dalam tubuhnya yang membuat luka apapun akan otomatis sembuh. Jadi meskipun ia diserang dan terluka, maka lukanya akan segera sembuh dalam hitungan detik. Hyuma yang tidak mengetahui hal itu akhirnya berakhir tewas akibat kecerobohannya sendiri. Sayangnya Genosuke ternyata menyaksikan pembunuhan itu dan melihat bagaimana Hyuma dibunuh oleh Tenzen. Dan yang lebih parahnya lagi, Genosuke juga melihat Oboro berada di sana. Genosuke akhirnya kecewa karena berpikir Oboro tidak mendukungnya untuk mendamaikan klan mereka. Tenzen yang melihat Genosuke lantas bersiap menyerangnya, namun Kagero datang di saat yang tepat, menyebarkan serbuk racunnya dan membawa Genosuke pergi dari sana. Setelah itu Kisaragi yang menyamar menjadi Yashamaru ikut dengan rombongan Oboro menuju ke istana. Sesampai di sebuah desa, rombongan Oboro tiba-tiba diserang oleh Koshiro. Dengan cepat Oboro dan yang lainnya pun bersembunyi dan menghindari serangan dari Kashiro. Nah, saat bersembunyi, Kisaragi merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang Oboro. Ia pun mengeluarkan pedangnya dan mencoba menusuk Oboro. Namun Hotarubi yang merasa curiga dengan cepat melindungi Oboro sehingga ia pun akhirnya terluka. Tenzen yang ada di sana langsung membantu Oboro dan Hotarubi dengan membunuh Kisaragi dan merubah wajahnya kembali seperti semula. Melihat temannya dibunuh, Koshiro pun marah dan semakin bersemangat menghujani mereka dengan senjata. Serangan itu lalu dibalas oleh Tenzen dengan melemparkan 2 bumerang, membuat Koshiro terluka cukup parah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Koshiro pun bangkit dan kembali menyerang Oboro. Namun lagi dan lagi serangan itu dihalau oleh Hotarubi, membuat ia akhirnya tewas. Oboro yang melihat kematian Hotarubi demi menyelamatkannya akhirnya marah besar. Hal itu membuatnya dendam pada klan Kouga dan tidak peduli lagi dengan perasaan cintanya pada Genosuke. Koshiro yang kabur langsung dikejar oleh Oboro dengan sekuat tenaga. Dan begitu mereka sudah sejajar, Oboro pun menunjukkan jurus kekuatannya. Oboro memiliki kekuatan di mana ia dapat membunuh musuhnya dalam sekejap hanya dengan tatapan mata. Di sisi lain, Genosuke mendapatkan surat dari Tenzen untuk menemuinya di sebuah tempat. Kagero yang berada di sana berusaha memberitahu Genosuke kalau itu pasti hanyalah jebakan. Namun Genosuke tetap bersikeras ingin menemui Tenzen dengan harapan dari pertemuan itu mereka mungkin masih bisa bernegosiasi dan berdamai. Sesampai di sebuah kuil, Genosuke pun bertemu dengan Tenzen. Di sana Tenzen berkata kalau ia ternyata sudah mengetahui alasan sebenarnya sang raja mengadu domba klan mereka. Jadi setelah kelima shinobi terbaik dari masing-masing klan pergi menuju istana, kedua wilayah klan Iga dan Kouga diserang oleh bala pasukan yang dikirim oleh pihak kerajaan untuk membinasakan kedua klan tersebut. Terbukti sampai sejauh ini semua rencana sang raja berjalan dengan cukup baik, di mana kini dari masing-masing klan hanya tersisa 2 shinobi mereka. Tenzen sendiri memang sengaja mengikuti pertarungan ini untuk menemukan lawan yang kuat yang mungkin bisa membunuhnya. Karena Tenzen merasa ia sudah lelah hidup selama ratusan tahun dan menyaksikan kematian orang-orang yang ia sayangi. Oleh sebab itulah ia mengundang Genosuke, pemimpin shinobi klan Kouga, untuk bertarung melawannya. Pertarungan di antara keduanya pun akhirnya terjadi. Tenzen mengeluarkan bumerangnya dan melemparkan bumerang itu ke arah Genosuke. Namun dalam sekejap bumerang itu justru berbalik dan malah melukai tubuhnya sendiri.
Seperti inilah ketangguhan penerus tahta pemimpin Kouga, di mana serangan secepat apapun akan terlihat sangat lambat di matanya. Setelah itu, Genosuke pun memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanan menuju ke istana. Setelah Genosuke pergi, Tenzen kembali sadar karena parasit di tubuhnya dengan cepat menyembuhkan semua luka-lukanya. Tak lama kemudian, Tenzen tiba-tiba diserang oleh Kagero yang sejak awal mengikuti Genosuke. Karena Tenzen jauh lebih kuat, jadi ia bisa dengan mudah mengalahkan Kagero dengan cara menusuk tubuhnya. Nah, saat Kagero hampir tewas, Tenzen sengaja menyerap semua racun dari Kagero, berharap hal itu mungkin akan bisa membunuhnya. Dan benar saja, berkat racun mematikan dari tubuh Kagero, semua parasit di tubuh Tenzen seketika keluar dan mati, membuat Tenzen juga akhirnya tewas bersama Kagero. Di waktu yang sama, beberapa pasukan utusan raja datang menghadang Genosuke. Seperti biasa, dengan kekuatan jurusnya, Genosuke mampu mengalahkan begitu banyak pasukan seorang diri. Menyadari kalau kini dari masing-masing klan hanya tersisa ia dan Oboro, membuat Genosuke frustasi karena harapannya untuk mendamaikan kedua klan kini terasa sangat mustahil. Keesokan harinya, Genosuke dan Oboro pun akhirnya bertemu. Karena dalam pertarungan ini hanya satu klan saja yang boleh menang, jadi Genosuke pun dengan sukarela menyuruh Oboro untuk membunuhnya. Oboro yang bersiap akan menyerang Genosuke dengan jurus matanya tiba-tiba merasa tidak mampu karena matanya justru memancarkan tatapan kesedihan. Melihat Oboro yang tampak ragu, Genosuke pun menyuruh Oboro untuk membunuhnya dengan sebuah pisau. Hingga akhirnya Oboro pun berlari sekuat tenaga untuk menusukkan pisaunya ke arah Genosuke sambil menutup matanya. Sebelum Oboro sampai di hadapannya, Genosuke sempat menggunakan jurus untuk memperlambat langkah kaki Oboro dan menikmati detik demi detik wajah wanita yang sangat ia sayangi. Sebelum mati, Genosuke pun memeluk Oboro dan berpesan agar Oboro bisa mendamaikan klan mereka apapun yang terjadi. Di waktu yang sama, terlihat kawasan wilayah klan Iga dan Kouga kini telah hancur akibat serangan dari pasukan yang dikirim oleh sang raja. Sementara itu, Oboro akhirnya sampai di istana sebagai satu-satunya shinobi yang masih tersisa dari klannya. Di sana, Oboro memohon pada sang raja untuk membebaskan klan Iga dan Kouga sehingga mereka bisa hidup dengan damai. Untuk meyakinkan sang raja, Oboro bahkan rela menusuk matanya sendiri untuk menghancurkan kekuatan yang ia miliki. Dengan pengorbanan itu, Raja Tokugawa pun akhirnya luluh dan menarik mundur semua pasukan yang ia kirim. Semua permintaan Oboro akhirnya disetujui oleh sang raja, sehingga kedua klan akhirnya bisa hidup dengan damai. Dan film pun akhirnya selesai. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!